Baik Bapak dan Ibu, sudah kita dengarkan melodi yang indah dari Chrisye. Mari kita ikuti Zoom Journal Club seri 5 dengan topik Bridging the Research Practice Gap in Healthcare, a Rapid Review of Research Translation Centers in England and Australia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan acara ini kepada Dr. Haryo Bismantara MPH selaku pembahas pada Jurnal Club siang hari ini. Kepada Dr. Haryo, kami persilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada presenter dan selamat siang Ibu Bapak. Terima kasih karena sudah bergabung pada Jurnal Club sesi kelima ini, di mana topik kita kali ini memang mungkin terdengar agak asing, namun perkembangan situasi sistem kesehatan di Indonesia saat ini itu akan sedikit banyak menuju ke arah sini. Jadi memang kalau boleh saya share screen. Oke. Ya, apakah semoga sudah bisa terlihat ya untuk slide-nya. Jadi memang di sini kita bisa topik yang kita coba untuk bahas pada diskusi kali ini itu adalah bridging the research practice gap atau menjembatani berbagai macam gap-gap antara pelayanan kesehatan dan juga penelitian yang selama ini itu ada di sistem pelayanan kesehatan, di mana di sini kita ada semacam satu rapid review, di mana saya juga di sini sebagai co-author-nya, yaitu untuk melihat bagaimana sebenarnya aplikasi yang ada di Inggris, terutama di UK, maupun juga di Australia. Jadi memang kalau kita membahas terkait dengan kolaborasi dan sebagainya ini, itu kita memang nggak bisa, kita perlu memperdalam terlebih dahulu mengenai topik tentang partnership dalam healthcare. Jadi kalau misalkan kita membaca berbagai literatur yang ada saat ini, itu pergerakan dari sistem kesehatan itu semakin lama semakin menuju ke arah sistem yang sifatnya saling berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Terutama antara sistem kesehatan dan juga sistem pendidikan tinggi, jadi antara rumah sakit dan juga universitas, di mana di situ kita bisa lihat ada banyak sekali hal-hal yang saling terkait. Sebagai contoh, bahwa memang saat ini dalam hal edukasi atau pendidikan maupun dalam hal-hal yang terkait dengan riset, itu memang sudah tertuang dalam PP nomor 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional. Namun pada nyatanya saat ini bahwa mayoritas institusi kesehatan dan institusi penelitian itu berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sementara memang di satu sisi bahwa memang dari aspek pendidikan tinggi sendiri itu juga di aspek tridharmanya itu juga menyertakan adanya pengabdian masyarakat yang juga berkaitan dengan aspek health service yang ada di sektor kesehatan, terutama terkait dengan public health semacam itu. Sehingga memang di sini sama atau partnership itu menjadi satu hal yang nggak bisa untuk kita elakkan dan perlu untuk kita coba gali. Ini bagaimana caranya supaya melalui hal seperti ini itu dapat mengembangkan kedua sektor ini dapat menjadi lebih baik lagi. Dan memang mayoritas terkait dengan kolaborasi ini itu sudah diselenggarakan di berbagai belahan dunia, itu dalam 4 hal ini. Yang pertama adalah terkait dengan produksi dan juga distribusi dari sumber daya manusia, kesehatan, di mana sering kita dengar saat ini loh, yang dididik seperti ini ternyata nggak sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Sehingga, dan ini sering terjadi miskom seperti ini, terutama terkait dengan kompetensi dan juga terkait dengan distribusinya. Sehingga partnership ini diperlukan. Yang kedua, itu terkait dengan service improvement atau peningkatan proses pelayanan kesehatan. Tentu setiap rumah sakit atau setiap pusat pelayanan kesehatan itu mengharapkan adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan yang secara terus-menerus semacam itu. Dan ini
memerlukan adanya banyak kajian, memerlukan adanya banyak studi tentang bagaimana situasi yang ada saat ini dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan atau dapat meningkatkan kualitasnya. Dan itu memang sangat terkait dengan berbagai macam aspek penelitian-penelitian yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Kemudian juga terkait dengan quality assurance. Jadi bahwa dalam menjamin kualitas dari pelayanan kesehatan itu sangat erat kaitannya dengan berbagai macam ekspertise yang ada di universitas atau mungkin yang ada di berbagai macam institusi-institusi pendidikan, karena memang di situ pengembangan pelayanan berbasis buktinya itu sangat kuat dan memang menjadi satu hal yang perlu untuk dapat ditranslate atau dapat ditranslasikan oleh di level rumah sakit maupun juga di puskesmas. Dan juga isu terbaru terkait dengan partnership ini adalah terkait dengan resource efficiency. Jadi misalkan nih satu rumah sakit, sebagai contoh ini terkait dengan penanganan COVID-19 yang ada saat ini. Di situ di mana mungkin akan dari pihak rumah sakit membutuhkan storage atau membutuhkan satu laboratorium atau membutuhkan satu tempat di mana untuk mendiagnosis dan juga untuk menyimpan berbagai sampel. Apakah kita perlu untuk mengadakan sendiri atau kita bisa manfaatkan mungkin laboratorium yang sebenarnya sudah ada di institusi perguruan tinggi semacam itu. Dan diskusi seperti ini itu memunculkan ide bahwa ternyata dengan adanya kolaborasi ini itu ada potensi untuk mengefisiensikan mungkin infrastruktur, menginvestasikan anggaran dan sebagainya itu. Sehingga dari berbagai macam hal ini muncullah sebuah konsep yang disebut sebagai Academic Health Center, yaitu untuk menstrukturisasi dari kolaborasi di antara health dan higher education ini, di mana harapannya adalah dengan adanya Academic Health Center ini, itu ada satu center of excellence, jadi satu contoh di satu wilayah, di mana dia itu bertugas sebagai kawah candra di mukanya inovasi-inovasi, dengan harapan bahwa inovasi ini dapat ditranslasikan ke sistem kesehatan yang ada di wilayahnya. Jadi memang di sini ini menjadi satu hal yang masih baru, terutama di Indonesia itu saat ini sudah muncul beberapa academic health system, di mana itu juga melibatkan pemerintah daerah. Oke, kemudian kalau kita bisa melihat selanjutnya, kenapa sih topik ini penting untuk dapat kita pelajari? Karena memang perkembangan dari sistem kesehatan saat ini itu sudah mulai mengarah ke arah ekosistem yang sifatnya kolaboratif. Jadi sudah sering atau mungkin sudah banyak sekali contoh-contoh di mana sudah misalkan rumah sakit atau misalkan puskesmas atau pelayanan primer itu sudah tidak menyatakan dirinya sebagai rumah sakit. Saya rumah sakit gitu, atau saya bukan, saya adalah health center atau saya adalah health system, di mana di situ sudah mencakup pelayanan primer, pelayanan sekunder, pelayanan tersier dalam satu sistem yang sifatnya koordinatif. Dalam hal ini misalkan di Inggris ada NHS semacam itu, kemudian di Singapura ada National University Health System, di mana di situ juga sudah mencakup sampai di layanan primer, maupun juga di Indonesia sudah ada 5 center, salah satunya mungkin yang dikembangkan oleh UI maupun juga dikembangkan oleh UGM. Nah, dan di sini studi terkait dengan topik-topik yang sifatnya kolaboratif ini tentang bagaimana dampaknya sih dari perkembangan ini, maupun juga apa aja sih peluang-peluangnya, itu masih belum banyak digali. Sehingga memang apabila Ibu Bapak berminat untuk benar-benar mendalami terkait dengan aspek-aspek pengaruh dari kolaborasi dengan institusi pendidikan ini ke sistem kesehatan, itu akan sangat banyak sekali topiknya yang bisa untuk digali. Kemudian kita masuk ke jurnalnya. Jadi tadi sudah pengantarnya, dan di jurnal ini itu dibuka dengan background tentang kebutuhan mengenai research translation. Jadi memang di penjelasan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa kolaborasi ini sifatnya adalah multi-purpose atau berbagai macam tujuan.
Itu bisa terkait pendidikan, bisa terkait penelitian, maupun juga bisa terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, yang dibahas di jurnal ini hanya terkait dengan bagaimana riset itu yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tinggi itu dapat diterjemahkan ke pelayanan kesehatan, atau bagaimana menjembatani sebuah ilmu untuk dapat diterapkan dan juga dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang ada di rumah sakit maupun juga di layanan primer. Dan di sini diawali itu oleh adanya berbagai macam kendala dalam terjemahan riset ini ke rumah sakit. Jadi memang kendalanya itu yang pertama itu terkait dengan organizational and professional silos. Silos ini adanya batasan-batasan atau mungkin hal-hal yang membuat kerjasama itu menjadi sulit. Macam itu, misal terkait dengan budaya organisasi, maupun juga terkait dengan legal aspek atau terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku, atau mungkin jurisdiksi seperti di Indonesia itu di mana kementerian yang mengelola universitas dan juga kementerian yang membawahi rumah sakit juga dua kementerian yang berbeda semacam itu, sehingga memang menyebabkan berbagai macam batasan yang ada saat itu. Terus kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan persepsi terkait dengan kompetisi. Jadi memang banyak sekali yang masih beranggapan bahwa ketika kita bekerja dalam satu sistem kesehatan dan sebagainya, itu sifatnya adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan pasien sebanyak-banyaknya, atau mungkin bagaimana caranya kita untuk bisa untuk mengembangkan kualitas pelayanan sehingga jauh lebih baik daripada yang lain, sehingga semuanya dikembangkan, sehingga kadang-kadang boros terkait resource dan juga itu juga nggak akan sustainable. Nggak akan sustainable untuk pengembangannya, macam itu. Kemudian juga ada juga terkait dengan lack of collaboration, bahwa memang saat untuk kedua organisasi ini memang sangat tidak biasa untuk melakukan kolaborasi, dan juga failure to engage relevant stakeholders, artinya tidak institusi yang diajak kerjasama itu nggak terkait, atau tidak memberikan dampak yang signifikan bagi proses adaptasi dari bench to bedside-nya ini. Sehingga memang dari berbagai macam hambatan-hambatan ini, Research Translation Center atau pusat penerjemahan penelitian itu dikembangkan oleh berbagai negara, di mana harapannya di situ dapat menjembatani dan juga menyediakan satu model kolaborasi yang sangat-sangat efektif untuk dapat memperlancar proses ini. Sehingga memang di sini kita mengambil success stories-nya itu dari UK, sementara untuk pembandingnya itu adalah di Australia, di mana UK ini sudah mungkin 10 tahun lebih duluan dalam pengembangan ini dibandingkan dengan di Australia. Ya, jadi untuk sistem ini sebenarnya cukup mungkin serupa tapi tak sama ya, antara di Inggris atau di UK dengan di Australia, di mana ada satu di mana di Inggris sendiri itu pertama kali dikembangkan secara top down, artinya itu merupakan inisiasi dari pemerintah pusat, di mana mereka menyediakan satu alokasi dana khusus, di mana harapannya adalah universitas itu dapat membangun jaring atau network yang termasuk diantaranya adalah rumah sakit dan juga mungkin layanan primer, di mana harapannya ilmu-ilmu yang ada di universitas itu dapat diterapkan di layanan kesehatan. Jadi memang pada mulanya adalah seperti itu. Setelah muncul adanya grant ini, kemudian bermunculanlah berbagai macam praktik-praktik kolaborasi yang ada di UK. Namun semakin tahun semakin kesini dan sebagainya itu muncul juga yang sifatnya itu adalah
bottom up. Jadi adanya kesadaran dari universitas dan juga rumah sakit yang ada di lokal area semacam itu untuk memandangin, oh iya ya, ternyata kalau misalkan kita kolaborasi itu kita bisa lebih efisien, kita bisa saling bekerja sama dan juga semakin memperkuat pelayanan kita masing-masing, sehingga muncullah yang dari level grassroots semacam ini yang disebut sebagai Academic Health Science Center. Sebenarnya tujuannya sama, namun awal mulanya itu berbeda semacam itu. Dan kalau di Australia sendiri, ini secara umum mereka memang belajar dari England, dari Inggris, untuk mengembangkan kolaborasi riset ya antara universitas dan juga rumah sakit, di mana di sini mereka mengembangkan yang disebut sebagai Advanced Health Research and Translation Center, yang secara umum itu hampir mirip seperti di Inggris. Namun mereka mempunyai satu fitur khusus yang berbeda, yaitu mereka dipimpin oleh rumah sakit, bukan dipimpin oleh universitas, dengan harapan bahwa ketika rumah sakit memimpin kolaborasi ini, maka fokus utamanya itu adalah terkait dengan pelayanan kesehatan, dibandingkan nanti misalkan dari pihak universitas yang memimpin itu akan cenderung fokus ke arah hal-hal yang sudah diidamkan oleh universitas gitu semacam itu pada mulanya. Sehingga memang di sini terdapat dua fitur yang berbeda namun terkesan serupa. Ya, di sini keduanya ini belum digambarkan bagaimana modelnya semacam itu gambarannya, sehingga memang paper ini itu bertujuan untuk menggambarkan nah kira-kira modelnya ini seperti apa sih di antara dua negara ini, apa sih kesamaannya dan apa perbedaannya, sehingga memang kita bisa melihat apa yang membuat kolaborasi ini dapat berjalan secara efektif dan apa yang dapat mempercepat dari kolaborasi ini, sehingga memang objektifnya dari paper ini itu adalah untuk tadi melihat berbagai macam perkembangan-perkembangan yang sudah ada di UK dan Australia. Pada mulanya itu hanya terkait dengan vision, governance, and leadership-nya, namun semakin ke sini ada dorongan untuk dapat memasukkan terkait dengan workforce development dan juga consumer and community involvement. Jadi karena dua hal ini menjadi hal yang pokok, hal yang menjadi prioritas di Inggris maupun di Australia. Jadi bagaimana kolaborasi ini dapat memperkuat sumber daya manusia yang ada, dan bagaimana kolaborasi ini dapat mengajak serta orang-orang awam atau community itu tuh untuk dapat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kolaborasi ini. Nah, yang saya highlight hijau di sini itu adalah tujuan tambahan yang kami coba tuliskan di sesi jurnal leading kayak ini untuk memahami key lessons ya, atau fitur-fitur kunci yang ada di partnership yang ada di Inggris dan di Australia ini, sehingga dapat menginformasikan kira-kira apa saja sih peluang-peluang dan juga kendala yang dihadapi apabila model seperti ini akan diselenggarakan di Indonesia. Ya, metode dari jurnal ini itu metode dari artikel ini dia menggunakan rapid review. Jadi ini karena memang waktu itu memiliki span waktu atau jangka waktu yang terbatas, sehingga memang kita lakukan rapid review, di mana berbagai sumber yang dicoba untuk didapat itu berasal dari published academic articles yang peer review, maupun juga dari grey literature. Jadi grey literature dalam hal ini termasuk dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian juga terkait dengan informasi-informasi yang ada di website dari masing-masing senternya itu, sehingga memang di sini untuk mengakomodir dua model yang berbeda ini kita menggunakan konsep seperti ini. Lalu ada dua database yang kita gunakan, yang kita coba cari, Embase dengan Scopus dengan term seperti itu. Kemudian sementara untuk grey literature-nya sendiri itu kita menggunakan
advanced Google Search. Jadi memang Google Search tapi yang sudah yang ada apa ya, terminologi yang kita masukkan seperti yang ada di atas, dan juga dari website yang dimiliki oleh masing-masing center. Dan kriteria inklusinya adalah yang mencakup tadi ketiga fitur ini. Kemudian artikelnya itu terbatas yang diterbitkan di antara Januari 2018 sampai Agustus 2019, di mana ini untuk mengakomodir kebaruan dari artikel yang coba kita untuk dapatkan. Dari rapid review ini kita mendapatkan sekitar 41 jurnal artikel jurnal, dan juga berbagai macam informasi yang dari website dan juga dari government document yang kita coba untuk menganalisis hasilnya itu seperti apa. Dan memang kalau misalkan kita lihat, karena memang secara awal itu awal mulanya itu sama, artinya Australia itu terinspirasi dari Inggris macam itu. Ada banyak sekali kesamaan-kesamaan yang ditemukan. Jadi yang pertama itu adalah kolaborasi ini itu memiliki dua visi utama sebenarnya. Jadi yang pertama itu bahwa dalam membangun sebuah Research Translation Center atau kolaborasi ini, kita itu harus melihat kebutuhan yang ada di lokal itu seperti apa. Jadi bukan kebutuhan dari rumah sakit, bukan kebutuhan dari puskesmas, atau bukan kebutuhan dari universitas, namun kebutuhan dari masyarakat lokal terkait dengan kesehatan itu seperti apa. Dan itu yang menjadi prioritas semacam itu. Kemudian ciri dari Research Translation Center ini, yang kedua itu adalah dia tuh dapat generating evidence-based innovation. Jadi mereka berfokus untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang sifatnya itu berbasis bukti. Jadi memang karena tadi from bench to bedside, jadinya memang harapannya bukti-bukti itu dapat diaplikasikan di level pelayanan semacam itu. Dan secara umum gambaran visinya itu seperti itu. Meskipun memang ada beberapa visi yang sifatnya itu internal, seperti misalkan ada yang ingin mengembangkan kerjasamanya ini untuk sekedar mengembangkan berbagai macam bukti-bukti baru, sehingga memang nanti bisa menjadi publikasi-publikasi yang bermanfaat bagi universitasnya semacam itu. Atau mungkin juga kolaborasi ini sebagai sumber penghasilan. Jadi memang bisa kalau misalkan memang ada beberapa artikel yang menjelaskan tentang bagaimana kolaborasi ini dapat menjadi income generator atau menghasilkan income yang tinggi bagi berbagai institusi yang terlibat di dalamnya. Namun itu hanya sebagian kecil dibandingkan dengan yang dua tadi di atas. Ya, terus kemudian model kolaborasi ini itu dia di handle atau dikelola oleh seluruh anggotanya. Jadi memang ada anggapan bahwa kalau misalkan ini ternyata dipimpin oleh universitas, maka semua ide-ide, semua arahannya itu akan berbasis universitas. Seperti contoh, lebih banyak aspek pendidikan dan pelatihannya dibandingkan dengan pelayanan. Kalau dipimpin oleh rumah sakit akan lebih banyak pelayanannya semacam itu. Nah, untuk mengantisipasi itu, jadi semua anggotanya itu memiliki satu representasi yang dibentuk dalam suatu board semacam itu, sehingga memang berbagai arahan dari center ini itu akan sangat terfokus untuk mengakomodir semuanya secara seimbang semacam itu. Dan terkait dengan kepemimpinan sendiri itu kalau di UK itu lebih fleksibel ya. Jadi memang meskipun dipimpin oleh universitas, namun fokus utama kalau di UK itu terkait dengan pelayanan, sehingga memang khawatiran bahwa memang
universitas itu akan mengarahkan center ini ke arah yang lebih pendidikan atau penelitian itu nggak terbukti melalui rapid review ini. Sementara untuk yang di Australia sendiri itu dia lebih rigid karena memang sudah diarahkan dari nasionalnya. Dan kalau kita bisa melihat di sini di workforce development-nya sendiri itu memang center ini itu mereka memiliki memiliki mayoritas itu memiliki fokus untuk mengembangkan pimpinan-pimpinan yang dimana di sini harapannya itu dapat menjamin adanya keberlanjutan atau sustainability dalam center itu. Jadi memang dalam hal workforce development ini sendiri, center ini memiliki fokus utamanya untuk bagaimana membentuk leader yang mampu untuk membangun sistem yang lebih sustainable. Dan memang kalau misalkan secara umum bahwa memang banyak sekali hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang sudah yang dikembangkan oleh center ini yang terkait dengan bagaimana caranya agar pengembangan sumber daya manusia ini dapat berjalan dengan lebih baik. Kemudian terkait dengan consumer and community involvement, memang di sini masih belum banyak yang masih belum banyak yang dikembangkan, baik itu di Inggris maupun di Australia, namun arah ke sana itu sudah ada, di mana di situ sudah mulai dilibatkan nih orang-orang awam untuk dapat membangun bersama dan juga untuk menjalankan bersama berbagai macam model yang dikembangkan dalam kolaborasi ini. Sehingga memang di sini, namun meskipun seperti itu, studinya itu buktinya itu masih belum terlalu banyak karena masih understudied, masih belum banyak dipelajari, dan pada nyatanya bahwa consumer atau passion atau publiknya itu mereka memiliki pengaruh yang lebih rendah dibandingkan dengan stakeholder-stakeholder yang lainnya. Sehingga memang kalau kita lihat key lessons-nya yang ada dalam jurnal ini, yang pertama itu adalah bahwa kolaborasi ini itu memang secara khusus ditargetkan untuk menjembatani berbagai macam gap-gap yang ada dalam menerjemahkan riset itu ke dalam rumah sakit. Dan rata-rata pengembangan ini sifatnya adalah untuk membantu sistem kesehatan dibandingkan dengan mengembangkan internal mereka sendiri. Dan bagaimana cara mereka melakukannya? Jadi yang pertama itu memang diperlukan adanya satu central government support, di mana baik itu dalam hal sumber daya maupun juga terkait dengan peraturan-peraturan seperti itu. Dan juga bisa juga pengembangan ini terjadi itu melalui joint operation model yang berasal dari bottom up, dari level rendah, baik itu dari rumah sakit maupun juga dari institusi pendidikan tinggi. Jadi kemudian struktur pengelolaan dan kepemimpinan sendiri itu sangat bervariasi. Itu didasarkan pada tujuan masing-masing center semacam itu. Dan juga sudah ada gerakan-gerakan terkait dengan yang involvement terkait untuk melibatkan customers, namun juga untuk pengembangan workforce, pengembangan sumber daya, namun di sini buktinya itu masih belum terlalu banyak, sehingga memang memerlukan adanya penelitian yang jauh lebih lanjut terkait dengan hal ini. Dan satu hal yang menarik yang ada dalam jurnal ini, bahwa memang Australia sendiri itu mereka perkembangannya jauh lebih tinggi, dan mohon maaf, perkembangannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan UK. Itu salah satunya itu adalah karena karena mereka mengembangkan koordinasi yang bersifat nasional, artinya antar center yang antar wilayah itu saling berkolaborasi dan mereka memiliki fokus-fokus yang berbeda-beda, sehingga memang ketika mereka menghasilkan sesuatu itu dapat segera untuk diterapkan di wilayah lainnya, dan juga itu jauh lebih efektif dan efisien.
Sehingga kalau misalkan meracu pada tadi melihat dari diskusi yang ada pada jurnal ini, jadi ada beberapa isu-isu kunci yang mungkin perlu kita tanya sendiri di sistem yang kesehatan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah bagaimana untuk mengubah paradigma dari kompetitif menjadi kolaboratif, karena di sini itu masih perlu banyak sekali hal-hal yang bisa untuk dilakukan. Yang kedua, itu seberapa jauh riset atau mungkin pendidikan itu sudah terkait atau sudah berpengaruh pada sistem kesehatan di Indonesia. Apakah memang semua sumber dayanya itu siap untuk dapat mengakomodasi riset dan pendidikan semacam itu. Yang ketiga, itu adalah adanya investment atau mungkin investasi yang bidang kesehatan itu terhadap riset. Itu apakah itu tanggung jawabnya dari nasional, tanggung jawabnya dari lokal, atau tanggung jawab institusional? Ini yang masih menjadi satu hal yang perlu untuk kita jawab bersama. Kemudian bagaimana modelnya, ini juga masih saat ini sedang dalam proses pengembangan. Dan yang terakhir, tadi bahwa memang sistem kesehatan di dunia sekarang sudah banyak bergerak untuk melibatkan customer involvement atau melibatkan pasien, publik, dan juga komunitas. Nah, itu bagaimana progresnya di Indonesia, dan kira-kira apakah hanya cukup dengan menyebarkan kuesioner saja, atau mungkin kita perlu melakukan hal yang lebih untuk dapat memastikan bahwa layanan kesehatan yang kita lakukan itu adalah masuk dan juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Dan mungkin apabila ada tanggapan atau mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, ini sudah ada pertanyaan dari ini Bu Antokalina, itu apakah model kolaborasi pentahelix dapat juga digunakan dalam penerapan RTC dan ditemukan dalam penelusuran literatur Prisma ini? Ya, jadi kalau misalkan kita bisa melihat dari tabel satu yang ada di jurnal itu, bahwa memang sudah ada beberapa yang modelnya adalah berupa pentahelix. Di situ juga sudah termasuk industri dan juga government dan juga berbagai macam hal-hal ini. Dan memang ini menjadi satu hal yang sangat menarik, meskipun sayangnya tidak terlalu dijelaskan di model yang ada di yang sudah kita coba untuk cari. Itu adalah bagaimana model kolaborasinya semacam itu. Namun apabila kita melihat bahwa Research Translation Center ini itu utamanya memang ditujukan untuk menjembatani berbagai macam institusi-institusi ke dalam satu sistem yang saling berkesinambungan, sehingga memang model ini dapat untuk dilakukan dan menjadi salah satu inspirasi juga dalam membangun model RTC. Namun perlu kita lihat bahwa model seperti pentahelix dan sebagainya itu adalah model-model yang sifatnya umum. Jadi memang bisa diterapkan, namun masih belum terlalu detail. Kira-kira bagaimana di masing-masing setting itu model ini dapat dikembangkan. Sehingga memang model-model seperti ini itu perlu untuk diterjemahkan lebih dalam lagi dengan melihat bagaimana setting yang ada di daerah atau setting yang ada di nasional, setting yang ada di area masing-masing, sehingga memang di sini diperlukan adanya satu penerjemahan yang lebih dalam lagi. Namun untuk dalam literatur Prisma ini, model pentahelixnya itu masih belum banyak diinformasikan di dalam literatur yang kita dapatkan. Terima kasih, Bu Anto Kalina. Mungkin ada tanggapan atau mungkin masukan dari Bu Bapak sekalian?
Di sini mungkin kalau misalkan kita coba untuk lebih dalam lagi terkait dengan apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan, semisal terkait dengan yang kolaborasi ini, aspek kolaborasi di bidang kesehatan ini, sebenarnya ada banyak yang bisa kita coba untuk ambil pertanyaannya dan mungkin bisa menjadi satu inspirasi juga bagi kita untuk dapat mencari jawabannya, terutama ya misalkan nih mungkin untuk yang kedepannya akan menjadi pemangku kebijakan kesehatan semacam itu, mungkin dari KMPK dan sebagainya itu. Nah ini kira-kira apakah model seperti keikutsertaan dari universitas ke dalam sistem kesehatan ini apakah bisa mengingat situasi sistem kesehatan di Indonesia? Apakah kita perlu mereformasi sistem kesehatan kita itu menjadi model yang sifatnya itu lebih mengakomodir pihak-pihak eksternal seperti misalkan tadi universitas, terus kemudian juga mungkin ada tadi lembaga filantropi dan sebagainya itu. Nah ini bagaimana kira-kira kemungkinannya dan bagaimana cara kita untuk mewujudkannya semacam itu. Itu bisa menjadi satu hal yang bisa menjadi satu peluang dalam mempelajari lebih jauh terkait dengan kolaborasi ini. Mungkin terkait dengan manajemen rumah sakit. Memang saat ini sudah ada berbagai macam rumah sakit yang didedikasikan khusus terkait dengan pendidikan, yang sudah terakreditasi rumah sakit pendidikan. Namun untuk rumah sakit yang non pendidikan sendiri itu sebenarnya seberapa penting atau seberapa penting riset itu dapat membantu pelayanan yang ada di rumah sakit itu sendiri. Nah, ini yang sebenarnya perlu untuk kita cari jawabannya. Dan maukah rumah sakit itu untuk berinvestasi lebih untuk riset? Karena memang di satu sisi bahwa riset ini menjadi satu hal yang diperlukan tadi untuk memastikan bahwa pelayanan itu dapat berkembang dan juga terjamin kualitasnya dan berbasis bukti semacam itu. Terus mungkin untuk yang kedepannya akan menjadi ahli pembiayaan kesehatan, itu saat ini itu sudah banyak sekali anggapan bahwa partnership itu akan mengefisiensikan pembiayaan baik itu yang ada di rumah sakit maupun juga ada di sistem kesehatan yang ada di wilayah masing-masing. Nah itu sebenarnya masih belum ada kayaknya yang memang mendalami terkait bagaimana dampak dari kolaborasi yang sudah ada di Indonesia saat ini antara universitas dan juga rumah sakit maupun juga layanan primer itu terhadap financing yang terjadi di masing-masing pelayanan kesehatan itu sendiri. Jadinya memang ini menjadi satu hal yang bisa menjadi apakah ini bisa menjadi driver, menjadi satu dorongan itu untuk meningkatkan efisiensi. Sementara mungkin untuk mahasiswa-mahasiswi yang di Simkes, informasi itu bahwa memang di sini karena kolaborasi tentu memerlukan sebuah sistem yang sifatnya itu dapat mengakomodir berbagai aktivitas yang terjadi di antara berbagai macam institusi yang terlibat. Nah, itu bagaimana caranya agar proses kolaborasi yang ada ini bisa lebih efektif dengan adanya suatu sistem sistem informasi yang mengedepankan kemudahan bagi seluruh institusinya. Itu sekarang itu juga masih menjadi satu peluang yang bisa untuk dikembangkan terkait dengan isu ini. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari Ibu Bapak? Silakan Pak Lutfan. Katanya ada pertanyaan terkait dengan pentahelix di kolom chat. Tadi sudah Pak, ya? Saya Pak. Sudah kita coba untuk jelaskan bahwa memang
Nggih. Kebetulan pas ada sesi pelatihan dari universitas juga yang harus diikuti. Tapi ini saya kira menarik. Jadi metodenya menggunakan rapid review ya, yang barangkali termasuk opsi karena keterbatasan waktu untuk segera mungkin membuat review yang bisa dipergunakan untuk decision making ya. Barangkali mungkin tadi sudah dibahas juga ya bedanya yang sistematik dengan yang rapid review ini. Onje, Pak. Ya, terima kasih Pak. Memang ada beberapa cara untuk melakukan review, termasuk sistematik, kemudian ada juga terkait dengan, mungkin sudah pernah dengar terkait dengan scoping review, maupun juga ada terkait dengan rapid review, semacam itu. Jadi memang kalau misalkan kita bisa melihat bahwa memang kalau rapid review ini dapat dilakukan semisal memang tadi ada untuk mengakomodir berbagai macam mengakomodir keterbatasan, baik itu keterbatasan yang sumber maupun juga terkait dengan keterbatasan dari waktu, karena memang sebenarnya kalau misalkan kita melakukan systematic review yang di situ memerlukan berbagai macam mengikuti guideline yang sudah ada semacam itu memang dia harus sifatnya itu membutuhkan referensi dan juga mungkin databases maupun juga berbagai sehingga membutuhkan database yang jauh lebih luas, sehingga memang di situ membutuhkan waktu yang nggak sedikit. Sementara memang ketika kita membuat jurnal ini memang ada semacam kontrak ya dengan Australian Health Research Association, di mana di situ memang sudah ada satu satu waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan dari review ini, sehingga memang ini masih menjadi kendala. Dan juga model seperti ini juga jauh lebih bisa mengakomodir tadi, jadi berbagai referensi yang nggak cuma terkait dengan jurnal-jurnal yang ada di database, namun juga terkait dengan literature, karena memang terkait apabila topiknya ini masih baru dan belum terlalu banyak dipelajari, penggunaan dari referensi-referensi yang sifatnya itu non peer reviewed seperti mungkin government dokumen maupun juga website semacam itu bisa menjadi satu alternatif, meskipun tendensi untuk bias itu ada. Namun untuk model rapid review ini masih bisa menjadi akomodir, meskipun memang kualitasnya mungkin tidak sedalam ketika kita melakukan review atau mungkin scoping review juga, karena memang beda tujuannya. Terima kasih Mas. Ya. Ya, terima kasih Pak Irfan. Mungkin ada tanggapan atau dari peserta lainnya? Ya, mungkin kalau misalkan masih sudah memang topik ini masih sangat baru, sehingga memang untuk mencoba untuk menerjemahkan ini menjadi satu hal yang sifatnya itu aplikatif dan juga mudah untuk dicerna di Indonesia ini menjadi satu hal yang tantangan tersendiri. Namun mungkin satu hal yang bisa kita dapat di sini itu bahwa memang tadi bahwa kolaborasi ini perlu untuk menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi kita ketika nanti sudah bergerak atau sudah bekerja di level manajemen atau mungkin nanti di level kebijakan, karena memang
sudah secara umum memang masih dalam proses pengembangan, namun sudah banyak berbagai macam bukti-bukti yang bisa kita gunakan sebagai landasan bahwa memang kolaborasi ini perlu untuk didorong, baik itu yang di level yang sifatnya institusional maupun juga di level nasional. Dan di Indonesia sendiri, berdasarkan pengalaman, memang proses ini nggak mudah, karena memang tadi ada banyak sekali hambatan terkait regulasi, ada banyak sekali hambatan terkait mungkin dengan fokus, bahwa memang fokusnya selama ini itu oke, kita akan banyak berinvestasi hanya terkait dengan pelayanan, dengan riset yang mungkin nggak terlalu banyak semacam itu. Namun namun yang perlu dicari ini adalah bagaimana dampak dari riset ini sebenarnya dapat digambarkan di Indonesia, karena memang riset ini menjadi satu hal yang masih belum banyak didiskusikan, sudah banyak dilakukan namun belum banyak yang dapat diaplikasikan, karena hanya mandek di riset namun belum banyak yang dapat ditranslasikan semacam itu. Mungkin apabila sudah tidak ada tanggapan lagi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan dan juga mungkin atensinya terhadap topik ini. Kami tetap terbuka, semisal Ibu Bapak ingin untuk misalkan ada satu mungkin pertanyaan lanjutan atau berbagai macam mungkin ide-ide yang dapat didiskusikan terkait dengan topik-topik kolaborasi lintas stakeholder, terutama dengan pendidikan tinggi ini. Dan kami harapkan supaya Ibu Bapak dapat sedikit banyak terinformasi dan juga dapat untuk bersama-sama mengembangkan konsep kolaborasi ini agar lebih teradaptasi di sistem kesehatan di Indonesia. Mungkin sekian, Ibu Bapak. Terima kasih atas masukannya. Kami kembalikan ke presentator jurnal. Silakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Haryo atas presentasinya hari ini untuk menyampaikan jurnal. Pada sesi kelima kali ini, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 12 menit lagi, bisa open cam atau kirim pertanyaan melalui chat. Baik, jika baik, Dr. Haryo, mungkin Bapak dan Ibunya sudah cukup atas penjelasannya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Haryo atas presentasinya hari ini. Kami dari tim Jurnal Club HPM, ternyata ada. Saya itu, Mbak. Bukan. Mungkin apabila ada pertanyaan lanjutan, silakan untuk dapat menghubungi email semacam itu. Ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Haryo atas presentasinya hari ini. Sangat ini ya, Dok. Sangat kompleks, Mbak. Sekali. Baik, oke, terima kasih Dokter. Kami dari kru Jurnal Club memohon maaf apabila terdapat kesalahan teknis ataupun dari penyampaian. Kami mohon maaf dan semangat puasa, Dok, dan juga sampai bertemu di sesi lain. Baik, terima kasih Dr. Haryo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekilas untuk menjawab Bu Safriana, nanti kami coba untuk share, Bu, referensinya. Kita ada 2 jurnal yang menjelaskan tentang ini. Silakan untuk nanti kita bisa dapat berdiskusi lebih lanjut. Nanti saya coba untuk kirim ke tim jurnal. Terima kasih.